Akbar. Allahu Akbar. Ma ta'alat aswatun nasi bitakbir. Allahu Akbar. Ma tafattahat abwabus samai fi hadha as-sabahil kabir. Allahu Akbar. Ma taqarabat qulubul muslimina fi hadzal yaumil azim. Allahu Akbar. Ma tanazzalat alaina rahmatal ilahil aliyil qadir. Allahu Akbar. Ma ta'awanatil juhud wa sadaqatil uhud wa ta'atafatil qulub. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ketika kita membaca di dalam sebuah asar, diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf, beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Dan doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu saja yang diulang-ulang oleh beliau selama 7 putaran tawaf. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Selesai melaksanakan tawaf, rupanya ada sahabat Rasulullah SAW yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau ditanya, kok Anda ini aneh? Orang lain, doa mereka panjang-panjang, apa saja yang sekiranya akan membahagiakan dunia dan akhirat mereka mohonkan. Sementara saya perhatikan Anda cuma mengulang-ulang doa yang sangat singkat itu, kenapa? Pada Allah artinya siap menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak yang menciptakan kita, menciptakan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah itu hanya sedikit. Karena itu hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk ke surga. Kebanyakan manusia akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, kami akan campakkan ke dalam neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Di Quran surah As-Sajdah ayat 13 Allah juga menyatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan penuhi neraka Jahannam dari jin dan manusia. Kenapa? Walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak sepenuhnya kepada manusia untuk menentukan pilihan. Dan pilihannya hanya satu di antara dua, mukmin atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sejak manusia pertama atau generasi pertama manusia diciptakan sampai dengan detik ini, dan insya Allah sampai dengan kiamat, hanya sedikit sekali manusia yang memilih beriman. Walaupun dulu Allah tidak pernah berhenti mengutus para nabi dan rasul. Entah berapa jumlah rasul yang pernah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Quran, sebagian diantaranya tidak kami kisahkan dalam Al-Quran. Yang dikisahkan cuma 25 rasul. Masing-masing rasul diberi mukjizat. Sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa untuk agar supaya manusia yakin bahwa mereka adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap saja manusia
hanya sedikit yang mau memilih beriman. Bahkan tidak hanya saja menolak, bahkan menurut sejarah ada 39 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Kita lihat contohnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala berapa lama? Menurut Al-Quran 950 tahun. 950 tahun mengajak manusia agar mereka memilih beriman. Dan itu beliau lakukan setiap hari, bahkan pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hati manusia, memang tidak akan ada lagi manusia yang bakal mau beriman. Maka Allah perintahkan pada Nabi Nuh alaihissalam, Nuh, siapkan bahtera. Maka mulailah orang-orang kafir mentertawakan Nabi Nuh dan mengatakan, bukankah sudah kami katakan bahwa Nuh itu adalah orang gila? Membuat bahtera di daratan. Dan setelah bahtera ini selesai, Allah lalu memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk memasukkan masing-masing binatang sepasang, setiap jenisnya. Lalu kemudian memasukkan pula orang-orang yang beriman ke dalam bahtera. Berapa yang masuk? Hanya 40 orang. Sekian ratus tahun berdakwah, hanya 40 orang yang mau beriman. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya sendiri, salah seorang dari anaknya Kan'an, sehingga beliau harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ketika anaknya Kan'an menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Manusia yang hanya sedikit memilih beriman itu, Allah akan memberikan ujian untuk membuktikan apakah mereka benar-benar beriman atau tidak. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja menyatakan amanna, kami telah beriman, padahal kami, kata Allah, belum lagi memberikan ujian dan cobaan. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh kami telah uji umat sebelum mereka yang mengaku beriman itu. Dengan ujian itu jelaslah, kata Allah, siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya, siapa juga yang kazibun. Karena tidak sedikit manusia yang bakal mengaku beriman dengan lidahnya, tetapi hatinya kufur. Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka yang memakai baju Islam, tetapi hatinya kufur untuk memperdaya umat Islam. Semakin terasa betapa mahalnya surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita merenungkan Quran surah Ali Imran 142, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini tentu bukan sebuah pertanyaan, karena Allah mustahil bertanya kepada kita. Tapi ini sebuah pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sampai Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, jangan pernah bermimpi untuk bisa masuk surga, kata Allah. Jihad diartikan bukan hanya semata-mata perang, sebagaimana sering diartikan keliru oleh sementara orang. Jihad didefinisikan para ulama adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Untuk menggapai surga Allah, kita masing-masing harus berjihad dalam batas kemampuan yang Allah anugerahkan pada kita. La yukallifullahu nafsan
illa usaha. Karena itu ayatnya dilanjutkan wa ya'lamas sabirin, sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Kenapa? Karena untuk berjihad di jalan Allah, untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah dalam setiap detik kehidupan kita, pasti akan banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Cobaan itu sebagaimana yang juga diungkap oleh Allah di Quran surah Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Kata Allah. Kembali Allah menyatakan hal ini di dalam ayat 214 Al-Baqarah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum datang menimpa kalian apa yang telah menimpa umat sebelum kalian. Mashattumul ba'sa wad darra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan berbagai malapetaka, berbagai ujian, cobaan. Dan itu bukan hanya 1-2 kali, tapi wa zulzilu, bertubi-tubi. Belum selesai musibah yang satu, sudah datang ujian dan musibah berikutnya. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga sebelum kalian mengalami ujian dan cobaan. Sebagaimana ujian dan cobaan yang pernah menimpa umat sebelum kalian. Sampai-sampai saking umat pada waktu itu sudah tidak tahan, hampir tidak tahan dengan ujian dan cobaan yang sangat luar biasa, berat dan bertubi-tubi itu. Maka Rasul dan umat pada waktu itu sampai menyatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba? Tidak mungkin umat yang dibina oleh Rasulullah sampai menyatakan kalimat seperti ini, kalimat yang seperti nyaris hampir putus asa, kalau bukan karena mereka hampir tidak tahan dengan ujian dan cobaan yang Allah timpakan. Barulah mereka tenang setelah Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu segera akan datang. Ujian kita bagi seorang yang mukmin, standar keimanan yang paling mendasar yang Allah akan uji bagi setiap orang mukmin adalah dia harus membuktikan dalam hidupnya bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Wallazina amanu asaddu hubban lillah. Maka di dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 Allah lebih merinci ini lagi dengan menyatakan cinta seorang mukmin pada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta dia kepada kedua orang tuanya, kepada anaknya, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, dirinci semuanya. Cinta seorang mukmin pada Allah harus mengalahkan cinta kepada dunia dan segala isinya. Artinya dia hanya akan mencintai sesuatu di dunia kalau itu dicintai oleh Allah, dan dia membenci segala apapun yang ada di dunia kalau itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin seseorang lulus dalam menghadapi ujian, semakin berat ujian berikutnya akan menimpa dia. Karenanya semakin soleh seseorang, semakin akan berat ujian yang Allah akan timpakan kepada dirinya. Mari kita lihat kehidupan para rasul. Tolong tunjukkan kepada saya seorang rasul yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hadirin akan mengatakan, bagaimana dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Bukankah dia seorang raja, seorang penguasa, hartanya berlimpah ruah yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun manusia setelah beliau sampai kiamat. Karena itulah permohonan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di mana letak ujiannya? Ya ujiannya itu. Ujiannya adalah kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa itu. Sehingga saya baca dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, dikutip oleh Ibnu Qayyim sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, saya adalah nabi terakhir, namun Allah di akhirat nanti akan memuliakan saya. Saya akan menjadi manusia dan nabi pertama yang akan masuk surga. Barulah disusul oleh nabi-nabi berikutnya.
Yang paling terakhir Nabi yang akan masuk surga dari kelompok Nabi adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa? Karena kekuasaan dan kekayaannya itu, maka akan banyak yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang paling berat dihadapi oleh para nabi justru adalah oleh seorang nabi yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Siapa beliau? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang saya katakan tadi, semakin Allah mencintai seseorang, semakin Allah akan memberikan ujian kepada hambanya yang dicintainya. Ujian pertama yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri. Beliau menyampaikan risalah agar manusia betul-betul hanya beriman pada Allah dan meninggalkan menyembah berhala. Justru ayahnya malah yang membuat berhala untuk disembah oleh orang-orang musyrikin. Sudah berkali-kali Nabi Ibrahim mengingatkan sang ayah agar tidak melakukan perbuatan yang sangat sesat seperti itu. Namun ayahnya tetap menolak, bahkan mengancam Nabi Ibrahim putranya. Akhirnya Nabi Ibrahim hanya bisa mengatakan, selamat tinggal ayah. Kita tidak mungkin lagi bersama-sama. Lalu Nabi Ibrahim diuji sekian puluh tahun, tidak punya keturunan. Dari istrinya, Siti Sarah. Akhirnya, atas dorongan istrinya Siti Sarah, beliau akhirnya menikah dengan Siti Hajar. Lalu lahirlah seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Khadijah dan sang putra Ismail menuju Makkah. Sampai di depan Ka'bah, datang lagi perintah Allah. Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu. Ditinggalkan di mana? Di sekitar Ka'bah. Jangan bayangkan Ka'bah seperti kondisi sekarang ini. Seperti pada ayat yang saya bacakan tadi dalam salat Id. Nabi Ibrahim sempat menyatakan, inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Pada saat itu di sekitar Ka'bah tidak ada kehidupan. Tidak ada orang tinggal di sekitar itu. Karena tidak ada sumber kehidupan utama, yaitu air. Tidak ada satu pohon pun tumbuh, satu rumput pun tumbuh di sekitar itu. Istri dan anaknya ditinggalkan di tempat itu. Adakah pilihan lain bagi seorang hamba Allah ketika mendapat perintah Allah? Tidak ada, kecuali ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar perintahmu ya Allah dan kami siap melaksanakan perintah itu. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan istri dan anaknya. Kita tahu kemudian sejarahnya bagaimana Siti Hajar kewalahan karena mencari air. Karena dia sendiri sudah kehausan, sementara anaknya sudah menjerit-jerit karena juga kehausan, sementara ASI sudah kering. Akhirnya ditemukanlah sumur Zam-Zam seperti yang kita ketahui. Mulailah terjadi kehidupan di sekitar Ka'bah. Berdatangan orang karena sumber kehidupan air sudah ada di sekitar Ka'bah, air Zam-Zam itu. Setelah kurang lebih 9 tahun, Ismail sudah mulai sering bertanya kepada ibunya, di mana ayah? Maka Siti Hajar kemudian mengatakan, baik, kita cari ayah. Maka mereka pun berdua meninggalkan kota Makkah. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, muncul Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bertanya pada orang-orang yang ada di sana, kemana wanita pemilik sumur Zam-Zam ini? Sedang mencari suaminya. Maka Nabi Ibrahim pun pergi mencari istri dan anaknya. Sampailah kemudian beliau tanggal 8 Zulhijjah di Mina. Maka beliau pun kemudian bermalam di Mina. Besok paginya tanggal 9 Zulhijjah beliau berjalan lagi. Sampailah akhirnya beliau di Arafah. Barulah di situ Allah mempertemukan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri dan anaknya. Menurut sebagian ulama, nama Arafah diambil dari pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan istri dan anaknya. Sebagian ulama mengatakan nama Arafah diambil dari pertemuan Adam dan Hawa. Wallahu a'lam.
Arafah bukan tempat untuk menginap. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya hanya wukuf di Arafah pada tanggal 9 itu. Setelah matahari terbenam, beliau kemudian meninggalkan Arafah beserta istri dan anaknya. Sudah memasuki tanggal 10 Zulhijjah. Berjalan lagi sampailah mereka di Musdalifah. Barulah Nabi Ibrahim dan keluarganya bermalam mabit di Musdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat beliau sedang mabit inilah turun perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi beliau. Ibrahim, sembelih anakmu. Allahu Akbar. Kalau membaca kisah para nabi, para rasul, bahkan para sahabat, kadang-kadang saya berpikir betapa luar biasa maha bijaksananya Allah memberikan ujian sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Sekian puluh tahun beliau tidak punya keturunan. Akhirnya beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ismail masih bayi merah, harus ditinggalkan sampai 9 tahun. Baru bertemu satu malam, datang lagi perintah, sembelih anakmu. Tapi sekali lagi, adakah pilihan lain bagi seorang mukmin kalau dia sudah mendapatkan perintah dari Allah? Tidak ada, kecuali ucapan mereka adalah sami'na wa ta'na. Kami dengar perintahmu ya Allah, kami siap melaksanakan perintah itu. Maka pagi harinya di tanggal 10 itu, Nabi Ibrahim pun berkata pada anaknya, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam Quran. Qala ya bunayya, inni ara fil manam inni azbahuka. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku, saya menyembelihmu nak. Lalu bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Apakah Nabi Ibrahim kemudian tidak akan menyembelih putranya? Kalau misalnya sang anak mengatakan, saya tidak rela ayah. Pasti akan dia lakukan. Tapi beginilah Allah mengajarkan pada kita agar setiap orang tua menghargai pendapat anaknya. Walaupun keputusan sudah dipegang di tangannya. Apa salahnya kita untuk mendengar pendapat anak kita? Apa salahnya seorang pimpinan mendengar pendapat bawahannya, walaupun dia sendiri sudah memegang sebuah keputusan, agar kita tidak bersikap otoriter dalam hidup ini. Dan alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dari mulut mungil sang anak yang masih berusia kurang lebih 9 tahun ini meluncur kalimat yang diabadikan Allah masih dalam Quran lewat firman-Nya, qala ya abatif an ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayah akan menemukan ananda termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Mari hadirin kita jadikan cita-cita dan perjuangan kita. Alangkah bahagianya kalau kita mempunyai anak-anak seperti seorang Ismail yang rela bahkan mengorbankan nyawanya kalau memang hanya dengan itu ridha Allah baru bisa dicapai. Saya persingkat kisahnya. Lalu berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sang putra tanpa istri menurut sebagian ulama, karena memang istrinya Khadijah tidak diberitahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sampainya di Mina, menjelang menuju Jabal Kurban, tempat beliau akan menyembelih, melaksanakan perintah Allah menyembelih putranya. 3 kali setan berusaha untuk Nabi Ibrahim menggagalkan perintah Allah ini. Tapi setiap godaan setan itu dihadapi dengan Allahu Akbar. Allah yang Maha Akbar. Menurut hadis Rasulullah, ketika seorang mukmin menyatakan Allahu Akbar, maka setan akan menciut khannas, kalau dalam surat An-Nas, seperti seekor lalat yang kena air tidak berdaya. Selamatlah kembali ujian Nabi Ibrahim. Sesampainya di Jabal Kurban, sang anak sudah dibaringkan dan kepala sang anak sudah ditaruh di atas sepenggal kayu. Dan
pisau sudah terhunus. Sebelum beliau melaksanakan itu, tiba-tiba anaknya mengatakan, "Ayah, bolehkah saya meminta 2 hal?" "Silahkan nak," kata Nabi Ibrahim. "Yang pertama, tolong nanti ketika ayah menggorok leher saya, pejamkan mata ayah." Allahu Akbar. Ismail bukan seorang nabi pada waktu itu, baru seorang anak. Dia tidak berpikir bagaimana penderitaan yang akan dia rasakan saat dia digorok oleh ayahnya. Yang dipikirkan adalah ayahnya. Jangan sampai nanti ayahnya tidak sanggup menggorok leher anaknya sambil menatap mata anaknya. "Baik," kata Nabi Ibrahim, "saya akan lakukan itu." Walaupun pada akhirnya beliau tidak memejamkan mata, tetapi memposisikan tubuh Ismail itu agak miring sehingga tidak bertatapan langsung. Lalu apa yang kedua, nak? Yang kedua, kata Ismail, "Tolong lengan baju ayah digulung." "Kenapa, nak?" "Saya khawatir nanti darah saya akan kena ke baju ayah. Dan suatu saat ibu nanti akan tahu kalau ayahlah yang telah menyembelih saya." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tidak memikirkan dirinya. Dia pikirkan perasaan sang ibu. "Baik," kata ayahnya, "saya akan lakukan itu, nak." Dan kita akhirnya mengetahui sejarahnya. Pengorbanan ini, ujian Nabi Ibrahim ini dianggap sudah lulus. Dan akhirnya diganti oleh Allah dengan memotong seekor kabas. Pertanyaan mungkin perlu kita tanyakan pada hari ini. Siapa yang mendidik Ismail sampai sesoleh seperti itu? Ibu. Dia baru bertemu hanya 1 malam dengan ayahnya. Ibulah yang telah mengantarkan anak menjadi anak yang sesoleh itu. Dari sinilah kita memahami hadis Rasulullah SAW. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini kadang-kadang disalahartikan oleh sementara orang. Padahal maksud dari hadis ini, penekanan kepada para ibu, bahwa tanggung jawab untuk mengantarkan anak untuk masuk surga atau na'udzubillah masuk neraka, paling pertama ada pada seorang ibu. Semoga kita mampu mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ujian hampir 20 bulan menimpa saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Saya punya keyakinan mereka yang telah wafat, insya Allah wafat sebagai orang-orang yang mulia, para syuhada. Dan yang mereka yang masih bertahan hidup, insya Allah mereka semua lulus menghadapi ujian yang luar biasa ini. Yang justru menjadi pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina itu adalah ujian juga bagi kita sekalian. Kenapa? Bukankah Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah? Sebenarnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mampu mencintai saudaranya sesama mukmin seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Hubungan kita digambarkan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh, di mana sebagian tubuh sakit, semua tubuh harus merasakan sakitnya. Harusnya jeritan mereka menjadi jeritan kita semua.
Derita mereka harusnya menjadi derita kita semua. Saya nggak tahu apa yang akan kita jawab di akhirat nanti ketika Allah meminta pertanggungjawaban ini dari kita. Ketika saudara-saudara kalian sesama mukmin dibantai, dibunuh, dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, apa yang telah kalian lakukan untuk menolong mereka? Kita mau jawab apa? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah nanti? Makin sedih rasanya saya melihat kondisi negeri yang katanya mayoritas penduduknya muslim ini. Mari kita lihat bagaimana saudara-saudara kita di Eropa sana, di Amerika sana. Hampir tidak pernah berhenti mereka demo, Pak. Berapa banyak mahasiswa yang sudah ditangkap? Berapa banyak dosen yang sudah dipenjara? Mereka tidak peduli. Bahkan ketika pemerintah Amerika mengancam para mahasiswa, kami sudah punya daftar kalian. Andai kata kalian lulus nanti, kalian tidak akan mudah untuk memperoleh pekerjaan. Apa jawab mereka? Kalau perlu ijazah kami sobek. Karena kami tidak pernah rela pajak-pajak yang kami berikan, kalian berikan kepada Israel untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina, Gaza sana. Allahu Akbar. Saya khawatir, Pak. Mereka yang kita katakan orang-orang kafir itu jauh lebih manusiawi daripada kita yang mengaku mukmin dan mengaku muslim. Bahkan ada salah seorang tentara Amerika yang membawa bensin, lalu dia ke badan dia, lalu dia bakar dirinya sambil mengatakan, Free Palestine, Free Palestine. Lihat Kentucky dan semua produk-produk itu. Di Amerika sudah tidak ada lagi yang berkunjung membeli. Kosong semua itu. Bahkan ada sebagian yang bahkan diisi dengan kotoran sapi, karena itu sudah tidak ada lagi orang. Sementara masih mari kita lihat di sekitar kita, Pak. Di mana rasa keimanan kita, Pak? Di mana rasa kemanusiaan kita, Pak? Bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita buktikan kepedulian kita agar kita bisa mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita. Tidak pernah berhenti untuk senantiasa menyuarakan. Kalau ada demo, marilah kita ikut demo. Dan marilah kita perangi ekonomi mereka, ekonomi dengan memboikot produk-produk Israel dan sekutunya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita kelak di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hidup di dunia ini suatu saat akan berakhir. Dan apabila itu suatu saat akan terjadi, barulah kita sadar betapa semua yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Istri, anak, suami yang sangat kita cintai, yang kita sayangi, harta kekayaan yang begitu kita sangat sibuk mengumpulkannya dan menghitung-hitungnya, pangkat jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, harus kita tinggalkan semua di alam dunia yang fana ini. Marilah kita manfaatkan sisa-sisa umur kita yang ada untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Mudah-mudahan iman dan amal soleh pula lah yang akan mendampingi kita
saat kita nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa dan harapan kita sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh wa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu kama hadaitana lil iman wal islam, lakas syukru kama 'allamtana al hikmata wal qur'an, lakal hamdu katsira wa lakas syukru katsira waj'alna minasy syakirina li ni'matika ya rabb wa la taj'alna minal kafirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wadkhulhuma fi jannatika an-na'ima ma'asy syuhada'i was shalihin wa ma'an nabiyyikal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil kubura ba'dal firaq min hazihi dunya khairu manazilina. Allahumma ja'alha riyadan min riyadil jannah wa la taj'alha hufaran min hufarin nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzuka minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wal amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqqul mubin ud'uni astajib lakum. Allahumma inna hadhihi du'a wa minkal ijabah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sebelum meninggalkan mimbar ini izinkan saya mengaturkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin dan mudah-mudahan kita semua diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia kita sampaikan silakan berdoa untuk membawa semua perlengkapan barang bawaannya termasuk alas sajadah agar tidak ada yang tertinggal. Jemaah yang akan bersalaman pada Ustaz kami persilahkan, dan untuk panitia insya Allah bisa berkumpul di area mimbar kita berfoto bersama.